Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelumnya saya dari media Jolotigo mengucapkan ngapuntene karena sudah lama tidak bersama kalian semua. Untuk comeback yang kali ini, saya dan kru mendatangkan sosok yang sangat inspiratif untuk kita gali, karena Mbak inilah pemudi yang kita harus banggakan di Desa Jolotigo. Sebelumnya Mbak ini tolong memperkenalkan terlebih dahulu. Halo, nama aku Maria Hani Aprinda Yanuaris. Kalau di Jolotigo mungkin dikenalnya Mbak Hani ya. Mbak Hani. Tapi kalau di Duta Wisata ya ini kan aku dikenalnya Maria. Berarti apa panggilannya? Hani tetap. Iya, kalau di sini Hani aja ya. Hani aja. Oke. Iya. Ini kan Mbak ini kan apa ya? Sudah menjadi kebanggaan khususnya Desa Jolotigo, Mbak. Apalagi menjadi salah satu duta wisata Kota Pekalongan. Rasanya gimana, Mbak? Nggak nyangka sih Om, awal-awal kan dari semua peserta yang menurutku keren-keren, mereka kan juga mereka punya basic-basic yang menurutku wah banget, apalagi kayak saingannya tuh sama anak-anak kuliah, sedangkan aku masih SMA tuh kayak liatnya ih emang bisa gitu kan. Wow. Kayak wah banget, soalnya mereka dari public speakingnya, dari pengetahuannya tuh lebih luas kan. Awal-awal masuk tuh kayak aduh bisa nggak ya buat, waktu itu aku sekitar 70-an yang mendaftar di Duta Wisata cowok ceweknya itu sekitar 70-an tuh kayak mikir bisa nggak ya aku ke 10 besar dengan kemampuanku yang menurutku gitu kan. Ya udah akhirnya aku coba masuk keterima 10 besar, aku ngikutin karantina dan lain-lain, kok masuk 6 besar dan puji Tuhannya aku dapet harapan 2, masih dikasih kepercayaan di harapan 2. Harapan 2 ya? Iya, harapan 2. Itu awal-awalnya, apalagi kan Mbak ini kan dari desa ya. Itu punya rasa gimana ya? Minder atau gimana? Minder tuh nggak ada, malah bangga gitu loh. Jadi kayak misalnya teman-teman kan pada nanyain, rumah kamu mana gitu, aku dari Talun, aku langsung kayak gitu kan. Terus mereka kayak, wih jauh banget Talunnya mana, aku ngomong Jolotigo. Terus kan yang banyak yang nggak tahu juga, akhirnya aku memperkenalkan Jolotigo tuh desanya gimana gitu. Malah bangga sih gitu pastinya. Amazing sekali. Nggak pernah minder. Itu kalau dari prosesnya Mbak, ini kan mungkin kan Mbak ini itu kan dari Kabupaten Pekalongan sih. Itu awal-awalnya kok bisa nih jadi duta Pekalongan gitu. Jadi di angkatanku tahun ini Duta Wisata di kota tuh membuka buat umum dalam artian kalau anak dari kabupaten atau dari luar kota, yang penting dia sekolah atau kuliah di kota, dia masuk bisa, itu lewat jalur sekolahnya dia. Kayak misal kampusnya di Unikal, aku kan sekolahnya di SMA 3 Kota Pekalongan, jadi aku mewakili sekolahanku itu bisa walaupun KTP-ku itu kabupaten. Baru tahun ini sih kebetulan kota buka buat semuanya. Oke. Kalau dari lingkungan sekolah Mbak, ini kan dari teman-teman Mbak ini kan pasti kan kaget, ya kan? Itu gimana Mbak? Kebetulan aku di sekolahan tuh introvert, anak sekarang ngomong introvert tuh bener-bener yang kayak nggak kenal orang sana sini, temenku ya itu tok, bener-bener di sekolahan tuh nggak terkenal lah, nggak famous gitu kan. Tiba-tiba suatu saat di sekolahan tuh ada event namanya Gafes, itu setiap tahun pasti ada, dan itu kayak projectnya kelas 12 sekalian ujian praktek itulah. Nah aku disuruh jadi maskotnya, kayak ada pemilihan maskot gitu. Tiba-tiba aku masuk nih, awalnya dipilih juga 10 besar, loh kok masuk 5 besar. Iya, masuk 5 besar, terus aku menang di finalisnya. Karena waktu itu juga persaingannya ya, karena sebenarnya aku tuh nggak masuk di ini Om, eskul, terus kayak gitu, aku nggak masuk sama sekali, bener-bener aku di sekolah nggak ikut kayak gitu kan. Lah kok masuk, ya udah aku ngikutin, selang beberapa bulan guruku ngabarin kayak anak-anak ini ada bukaan duta wisata, tiba-tiba dimasukin grup duta wisata SMA. Jadi di SMA tuh kita diarahin, dikasih materi. Nah waktu udah dikasih materi, aku hamil berapa ya baru ngomong sama ibuku, ya Bu aku disuruh maju ke duta wisata, dan itu benar-benar ngurus kayak CV-nya. Berarti sebelumnya
Apa? Mama sama papa berarti Belum tahu. Orang aku ikut mas namanya Sinang Sinok Semaga ya. Itu aku baru tahu ngasih tahu mereka itu kurang berapa jam aku baru ngomong aku ada event nih di sekolahan mau jadi maskot sekolahan, aku baru ngasih tahu. Dan di duta wisata juga aku ngomongnya kurang berapa hari seleksi aku baru ngomong gitu. Dan waktu itu ada seleksi berkas juga. Seleksi berkas waktu itu puji Tuhan aku lolos dari sekian banyak yang daftar. Awalnya juga katanya rada susah ya karena dari kabupaten, tapi setelah banyak pertimbangan terus juga aku udah pernah dapet ini namanya apa? Sertifikat. Dulu aku ikut lomba handball Popda Kota. Puji Tuhan keterima nih. Nah, udah keterima akhirnya aku seleksi gitu. Berarti emang Mbak ini tuh ya, orang yang sangat berprestasi dan mungkin multi talenta ya Mbak. Iya. Nah kalau dari segi kegiatan Mbak, Oh, kegiatannya gimana? kegiatan di itu menjadi duta wisata. Oh, perjalanannya gitu. Diawali kita tuh di tahun ini di dalam kota Duta Wisata Kota Nyadel baru pertama kali ngadain seleksi tertulis. Jadi benar-benar sebelum kita seleksi interview, kita ada seleksi tertulis dulu. Jadi kita nggak tahu soalnya apa, kita dikasih waktu 1 jam buat ngerjain soalnya. Setelah kita 1 jam keluar ruangan, ada itu seleksi catwalk. Kita jadi jalan gitu. Oh, seperti model-model gitu. Iya, kayak model-model gitu. Sedangkan kan aku anaknya yang ketakilan gitu ya Om. Susah banget pakai heels gitu kan. Tapi belajar aku akhirnya yaudah sebelum maju catwalk aku belajar di belakang dulu kan. Ya puji Tuhan lancar tuh catwalknya, tapi ada melihat dikit gitu. Habis catwalk ada acara sesi interview. Interview kita ditanyain kayak gimana cara kamu ngembangin wisata yang ada di Kota Pekalongan. Terus ada tes bahasa Inggris juga, bahasa Jawa kita diajak ngomong kromo sih gitu. Kromo Inggil mungkin. Enggak kromo biasa karena Biasa. zaman sekarang tuh sendiri sih Mas, kan banyak anak-anak muda yang jarang ya bisa bahasa kromo. Itu juga udah jadi nilai plus kalau kita bisa bahasa kromo itu. Terus selesai sesi interview itu udah selesai dan besoknya langsung pengumuman. Aku tuh bener-bener habis seleksi interview capek yang gitu. Aku nangis, Mas bilang sama ibuku, udah aku capek, kayaknya aku nggak lolos juga. Besoknya kan pengumuman, karena aku udah ngerasa nggak lolos, aku nggak lihat pengumuman. Padahal jam 1 itu ada TM yang menang, meeting kan. Jam 10 aku bangun, buka HP. Ternyata puji Tuhan aku masuk 10 besar, aku langsung berangkat ke kota Pekalongan. Itu ibu sama bapaknya Mbak Eni wah mungkin sangat bangga sekali. Iya. Kan gini sih Mbak ya. Nih Mbak ini kan mungkin sudah tahu ya. Ini kan zaman sekarang ini kan mungkin anak-anak muda ini kan katakanlah cenderungnya mungkin hal yang negatif itu kalau dari Mbak ini didikan dari orang tua ini sehingga mungkin Mbak ini jadi sampai sekarang. Jujur ya, aku memang ada orangnya juga gitu. Didikan ayah ibu tuh keras Om dari kecil. Keras? Kerasnya dalam artian kayak nek nggak boleh ya bener-bener nggak boleh. Disiplin. Iya bener-bener nggak boleh. Misalnya sampai nangis pun yuk bodo amat tetap nggak boleh. Nah mulai dari situ juga didikan ayah sama ibu, nek kowe iki iso dhewe ya wes gitu. Tapi kalau aku ada apa-apa tetap dibantu gitu. Dan beda banget ya zamanku sama adikku. Dulu aku belajar nggak mau, terus sama ayah ditunggoni berdua harus bisa. Apalagi matematika tahu sendiri kan. Nah itu sama ayah bener-bener harus bisa sampai malam mau sampai nangis bodo amat harus bisa. Nah mulai dari situ juga kan aku ngekos kan udah nggak sama ibu sama ayah dalam waktu seminggu. Jadi mandiri aja gitu Om, karena didikannya mereka yang keras jadi kayak aku harus bisa gitu. Berarti mungkin ada dua ya Mbak, pertama disiplin dan adalah mandiri. Iya. Kalau soal cita-cita ini kan ada nggak kebebasan untuk yang diberikan Mbak ini, jadi supaya mungkin ya bisa menggali dari keinginan Mbak ini itu, atau mungkin ini dari orang tua khususnya, nah kamu harus jadi ini. Nggak ada sih, ya kalau ayah sama ibu jalani sesuai passion kamu. Mereka nggak pernah yang nuntut aku harus jadi kayak apa, karena mereka tuh paham kalau dituntut atau dikekang tuh nggak enak kan, malah nanti jadi nih ternyata udah misal ya aku ambil kuliah sama kayak ayah, misal ambil perawat, ternyata
di tengah jalan aku nggak suka atau emang ternyata itu bukan passionku, malah berhenti kan eman-eman. Nah mereka tuh nggak pengen gitu, jadi aku disuruh mengekspor dulu keinginanku. Sangat luar biasa sekali. Oke Mbak, kan mungkin kan setelah terpilih jadi salah satu duta wisata Pekalongan ya, itu habis itu kegiatannya apa saja Mbak? Oke, sejauh ini ya Mas, berarti selama beberapa bulan ini semenjak aku dilantik jadi duta wisata di Kota Pekalongan, banyak sih kayak kita biasanya mendampingi itu Bapak Wali Kota, ya. Terus juga kita kadang ada job-job model yang emang itu dari duta wisata. Terus kadang kita ngebantu event-event yang ada di Kota Pekalongan. Misal kita jadi among tamu atau jadi penerima tamunya. Kadang kan ada ya kemarin event besar kayak Pekalongan Batik Net Karnaval itu kan itu event besar banget. Duta wisata juga ambil peran di dalam situ. Ada yang jadi modelnya, ada yang jadi LO-nya, ada juga yang dia menyambut tamu-tamu dari luar. Terus kemarin waktu ada pekan batik juga yang di Mataram itu, dari duta wisata kita ada perwakilan kayaknya 4 orang atau 2 orang itu, setiap harinya itu berbeda-beda yang jaga, kalau yang kita bilang tuh yang nugas gitu, yang nugas tuh berbeda-beda. Waktu pembukaan ada juga yang menyambut tamu dari Belanda dan dari Jepang. Kita juga menjadi salah satu yang ikut campur dalam acara itu. Ya, berarti nantinya kan pengalamannya lebih kaya ya. Iya. Oke, siap. Terus kan waktu kita kan ada karantina juga kan. Di karantina tuh banyak banget kita dapat materi kayak materi public speaking, terus materi biar kayak cara kita berjalan, terus table manner kita itu gimana. Kan kalau ketemu orang-orang luar kayak kita penyambutan kemarin kan table manner juga dilihatin kan, cara makan atau cara apa juga dilihatin. Terus cara berpakaian. Nah, orang Jawa kan biasanya anggo-anggo tok kan Om ya. Nah, semrawut. Nah, di duta wisata juga kita dapat materi-materi cara berkain, terus cara pemakaian baju yang benar. Berkain tuh beda juga loh buat yang cowok cewek. Jadi kan kita bisa melestarikan budaya Jawa juga dari situ. Berarti di situ pun kegiatannya itu berarti variasi kan? Iya, terus ada unjuk bakat juga. Jadi bakat-bakat yang dari kita itu diulik semua. Nanti ada pertunjukannya juga waktu kita seleksi. Kalau masa jabatannya ada itu? Ada 1 tahun biasanya. 1 tahun? Iya, kemungkinan ya itu jarang sih. Ada juga yang beberapa tahun sampai diadakannya pemilihan lagi. Soalnya di kabupaten setahu aku udah beberapa tahun nggak ngadain itu sih, nggak ngadain seleksi. Jadi selama belum diadain seleksi di tahun-tahun berikutnya ya kita tetap menjabat. Harus siap di segala. Berarti kalau yang dari SMA berapa orang? Yang dari SMA tuh benar 1, 2, ya 6 anak kayaknya. Iya cowok cewek sih itu. Kebanyakan udah kuliah. Dan kemarin juga kan yang seleksi ada anak Undip tuh sendiri kan, Undip pintar-pintar. Tapi ya jangan minder gitu. Cari dari mereka tuh, kan mereka udah punya passion, terus udah ngambil jurusan juga. Kita belajar dari mereka, minta ajarin. Bukannya yang malah minder, dia pinter, minder, dia udah punya gini. Jangan kayak gitu. Nek kataku malah kita belajar dari orang-orang seperti itu. Tanya-tanya, jangan malu lah tanya-tanya sama orang-orang yang emang udah punya wawasan yang luas, biar kita juga bisa tahu gitu dunia luar seperti apa dari mereka. Nah itu Mbak, setelah tahu ini dari Mbak ini menjadi duta ini, dari kedua orang tua gimana Mbak? Support banget. Ya mereka bangga. Iya otomatis bangga dong anaknya, dan kayak apa ya, tapi aku jarang di rumah juga karena kesibukan duta wisata. Tapi mereka no problem, kayak yang penting selama positif dan aku selalu ngabarin mereka selalu dukung, bukannya yang malah kayak ngejudge terus kayak. Dan mereka tuh hebatnya mereka nggak menjadikan anak itu sebagai investasi. Kan banyak ya zaman sekarang yang menjadikan anak tuh kayak aku ngedek ke anak yo ben balik neng aku. Itu mereka tuh bukan kayak gitu, bener-bener kayak gedein aku ya biar aku mencari jalan hidupku sendiri buat masa depanku, bukannya malah nanti ngehidupin mereka tuh bukan. Kalau mereka mesti sadar lah kalau anak mesti ya juga akan baik ke orang tua kalau orang tua baik ke anak gitu. Orang dari desa tapi amazing sekali. Mbak, kalau soal harapan ini kan biar apa ya, anak-anak muda khususnya di desa Jolotigo ini
mengikuti Mbak ini dalam hal yang positif itu berprestasi ini harus gimana Kak menjadi seorang ya, remaja yang hidup di zaman sekarang ini? Oke, kalau kata aku sih percaya diri aja. Kayak tadinya aku tuh minder kan, apalagi di sekolah tadi aku sempat bahas aku anaknya introvert. Harus berani keluar dari zona nyaman. Kalau udah berani keluar dari zona nyaman, cobain deh, tapi di hal yang positif ya, bukan yang di negatif. Kalau di negatif bolehlah coba sedikit-sedikit, tapi jangan keterusan. Harus kita tahu ngestop di diri kita. Kalau misalnya ini kok negatif dan dampaknya toksik di hidup aku, stop. Kita coba cari jalan lain. Kalau itu positif, lanjutin. Jadi kayak harus berani coba hal baru. Harus coba hal baru. Iya, harus ya. coba hal baru. Oke. Mungkin gini Mbak, kapan-kapan lagi ya Mbak. Ini kan alhamdulillahnya Mbak ini sudah bersedia lah ya ngikut apa ya podcast ala media Jolotigo yang mungkin Keren kok, keren menurutku. ya baru mulai sih. Oke ya Mbak, ini kan waktu kan sudah sangat malam ini. Nah ini mungkin untuk yang terakhir ini Mbak, apa pesan dan kesannya buat pemuda atau pemudi Jolotigo Mbak, biar terinspirasi sama Mbak ini. Kalau menurutku ya kembali lagi, mari coba hal baru dan jangan gengsi. Boleh gengsi, tapi gengsi dalam artian kok aku ora iso berkembang ya. Nah, gengsinya tuh di situ, bukan di gengsi yang kayak harta atau apa, tapi gengsi dalam artian pendidikan dan pengetahuan. Kayak kok aku minim pendidikan, minim pengetahuan, ya harusnya gengsinya di situ. Dan kita mencari pengalaman dan mencari pendidikan gitu. Kita ngejar, bukannya yang malah kayak ya wes aku iso ning ini. Tuh aku paling nggak suka sama anak muda yang kayak merasa dirinya pesimis dan ngestak ya wong aku iso ning koyo ngene. Aku paling nggak suka. Cobalah kita keluar, cari temen, cari relasi. Kita akan lihat wah kok orang lain hebat-hebat ya, sedangkan kok aku gini. Itu malah jangan minder. Kita cobalah gali dari mereka, belajar dari mereka. Dan aku juga punya temen yang sekarang aku jadiin mentor. Jadi misal aku mau ambil kuliah apa, itu aku tanya-tanya ke mereka. Dan kalian bisa cari orang-orang kayak gitu yang menurut kalian nyaman. Cobalah belajar dari mereka. Mungkin dari kayak masnya juga kan. Berarti kan harus cari circle yang baik. Iya, cari relasi-relasi yang menurut kalian baik juga. Dan kalau dilihat orang juga positif, karena mungkin banyak ya yang udah termasuk ke dalam dunia toksik tapi dia nganggapnya masih positif. Ini kayaknya temenku positif semua, padahal orang lihat lah kok koyok ngono. Nah kalau kayak gitu coba kita tanya sama yang lebih tua, aku temenan sama yang ini menurutmu gimana, berubahnya menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk? Kalau menjadi lebih baik, lanjutkan dan gali-gali potensi diri yang menurut kita bisa dikembangkan. Oke. Matur nuwun Mbak. Iya, Mas, aku juga makasih. Oke, mungkin para pemirsa media Jolotigo, apa yang sudah saya obrolin sama Mbak ini semoga menjadi apa ya, panutan dan motivasi buat kalian supaya generasi desa Jolotigo yang akan datang akan lebih baik dan maju lagi. Untuk itu apabila saya dan Mbak ini dalam mengobrolnya masih banyak kekurangan atau kesalahan dan kurang nyamannya, saya pribadi dan Mbak ini mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan komen. Satu lagi share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.